Oke, Bismillah ya, aku sambil nge-stok juga buat video ini supaya media sosial gue bermakna. Jadi, sempat juga nih tahun 2022, di mana gue lagi gila-gilanya mencari pengalaman gitu ya. Gue tuh ngebantu Pertamina Gas Negara, puyeng banget gitu kan. Jadi ini kita akan coba baca case-nya dulu. Dan maaf banget kalau misalnya berisik ya Bun, soalnya di sini banyak kembang api dan banyak motor berlalu lalang kayak gitu. Nah ini yang mau case-nya boleh banget puyeng. Intinya ini kayak profile picture, profile company-nya si PGN ya. Dan ternyata guys, aku tuh apatis. Aku tidak mengerti kalau misalnya PGN itu tidak hanya menciptakan gas di rumah, tapi dia juga punya produk-produk lain kayak gitu. Jadi intinya ini kalau misalnya dari BPS, kalau buat rumah tangga itu paling tinggi tuh kebutuhannya di LPG, di LPG tuh yang hijau sama yang ungu tuh buat emak-emak gitu. Nah, terus juga harapannya ada stop import LPG dan Indonesia bisa menerapkan energi baru terbarukan. Cadangan gas Indonesia itu banyak banget, guys, tapi tetap ada PR untuk konversi LPG segera ke gas alam ataupun biogas. Kayak gitu. Terus kita masuk ke studi kasus bisnis. Intinya ada beberapa hal yang kita harus kepoin gitu ya. Jadi selain LPG, lu juga harus belajar gas-gas lain, guys. Dan jujur, data-data ini tuh tidak setransparan itu. Karena kan namanya juga BUMN ya, Bun, perusahaan pemerintah itu, aku pribadi memang agak kesulitan sih mencari datanya. Tugas kelompok penyisihan, kasih tahu tenangannya. Nah, zaman dulu, kayaknya 2022 ya, itu tuh ChatGPT belum belum viral kayak gitu kan. Jadi kita masih riset secara alami kayak gitu. Terus juga harapannya juga teman-teman kalau ikut case yang ada bagian pandangan masyarakat, cepat-cepatlah kalian melakukan riset gitu ya, entah lewat interview ataupun lewat Google Form. Terus dari tantangan tadi, buatlah analisis. Jadi, lu kupas lagi itu kenapa bisa terjadi masalah seperti itu. Dan ini adalah pemasarannya dan penjualan yang optimal supaya PGN ini nggak cuma LPG itu bisa masuk ke negeri-negeri kayak gitu. Dan alhamdulillah nih cuman Pulau Jawa doang sih yang jadi eh, sorotan, nggak sampai Papua kayak gitu kan, dengan value-value yang tadi misalnya safety dan lain-lain, analisis risikonya juga gimana. Sebenarnya PGN tuh menurut gue nggak usah insinyur ya, kecuali memang pesaing dia itu adalah kompor listrik pun kan hanya bisa digunakan oleh beberapa keluarga yang menengah ke atas. Jadi karena dia ini sifatnya monopoli kayak KAI gitu ya, kagak ada saingannya, kecuali kereta wus 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 yes itu, ya udah maksudnya nggak usah insecure insecure, intinya gimana cara lo deketin masyarakatnya aja gitu kan. Jadi kita coba langsung bedah ke eh, pengerjaannya yang sangat-sangat noob ya. Alhamdulillah nggak lolos guys, tapi semoga jadi insight buat kalian ya. Nah, jadi kalau tantangannya sendiri itu, ini adalah dari sudut pandang temanku dari dulu mereka riset kayak gitu ya. Karena aku juga minornya di riset, ini adalah kendala distribusi dari ide tim aku. Sama seperti pada umumnya, keterbatasan infrastruktur, duitnya dikit. Terus juga belum siap mengatasi pasar yang tantangannya banyak, karakteristik komoditas gasnya dikit, teknologinya minim. Ya sebenarnya muter-muter di hal yang kayak gitu. Apalagi kan pengetahuan ya. Jadi suatu daerah itu dari pemdanya atau dari pemkotnya itu bisa membuat atau membuat jaringan gas tadi kalau memang ada urgensinya kayak gitu. Jadi emang harus kali kamu dengan stakeholder utamanya pemerintah dulu ya, jangan langsung ke masyarakat rumahan. Kalau jenis-jenisnya begini kan beda sama LPG kayak gitu. Terus juga kalau misalnya LPG itu ya tadi informasi produknya kurang, agen distributornya sedikit, eh, sering banget ya supply chain-nya mandek gitu ya. Jadi stoknya tuh sering langka kayak gitu. Evaluasinya itu kenapa? Karena memang ya ada supply chain-nya itu ada yang mandek istilahnya kayak gitu. Terus juga eh, terkait dengan investor ya. Seberapa kuat sih orang-orang tuh invest di PGN kayak gitu. Nah, ini ada beberapa inovasinya gitu ya. Kita nggak kayak iya kayak penasehat doang, cuman kan ini kagak ada keuangan ya. Jadi emang belum realistis banget. Karena emang gue disuruhnya buatnya eksekutif summary bukan buat essay beneran gitu. Nah, ini sih semoga ada mekanisme distribusi efektif,
dan lain-lain. Kalau memang teman-teman mau niat, saran gue adalah ketika lo bilang pembuatan pemetaan marketing yang tepat, itu lo bener-bener buat grafiknya. Nanti di-connect sama link, short link kayak bit.ly dan lain-lain. Jadi si panitianya tuh bisa ngeliat lo tuh seniat apa. Ini kan gitu, gue cuma ngomong doang. Harapannya lu kalau memang ngajarin bisnis ke ataupun bisnis plan itu ada prototipenya tuh. Meskipun lu cuma ngomong doang. Nah, ini juga untuk marketingnya sendiri, kita ngecek semua media sosialnya PGN. Jadi dari Facebook sampai medsos lain tuh emang emang diem-diem baik gitu. Tapi ya maksudnya nggak seviral produk-produk yang lain ya, karena kan produk pemerintah kayak gitu ya. Sama kayak lu tuh mau sosialisasiin pajak. Menurut gue sosialnya seperti itu. Iya, harapannya ada komunitas daring lah buat orang-orang ngobrol, terus juga ya nimbrung di thread lah. Meskipun kayak agak cringe gak sih bisnis LPG ngobrol sama Gen Z di thread kan kayak agak kocak ya gitu ya. Nah, sebenarnya seru juga tuh kalau misalnya ada beberapa konten review dari masyarakat. Jadi PGN ini dibalik kekurangannya, sisi negatifnya, dia bisa menciptakan branding yang lebih bagus di tengah masyarakat dengan adanya konten kayak gitu. Terus juga ini YouTube, harapannya ada YouTube Shorts yang lebih menarik, ada web seriesnya, itu ya. Karena kalau BUMN yang kaya biasanya dia suka bakar duit buat jualan web series lah, meskipun mahal banget tuh, kan nggak tahu gimana cara modalnya balik gitu kan. Terus juga ada testimoni dari karyawannya di LinkedIn ataupun di situs lain. Karena zaman sekarang itu perusahaan itu berlomba-lomba untuk employer branding guys. Jadi jangan kira sekarang itu karyawannya itu memang ngejar ya. Calon karyawan tuh emang ngejar si perusahaannya. Mana nih perusahaan yang paling prestis, gue pengen banget. Cuma di sisi lain, perusahaan itu juga nangis-nangis supaya branding mereka tuh bagus. Sampai-sampai ngadain acara company goes to campus. Itu tuh bakal duitnya banyak, guys. Demi mendapatkan SDM yang sangat bagus. Di UGM sering banget tuh ngadain company goes to campus. Makanannya banyak, nih eventnya niat, sampai-sampai karyawannya juga diundang jadi pemateri di situ. Ini juga ada ask, jadi gimana caranya masyarakat yang nggak bisa akses HP sampai yang paling digital banget itu bisa ngakses informasinya dari PGN kayak gitu. Biar nggak ada hoax tuh, gimana caranya gue nggak tahu gimana caranya si PGN ini nggak nyebarin hoax gitu. Terus juga ini ada X, ada aplikasinya gitu ya. Ini minusnya gue sama kelompok gue kemarin memang tidak ada si prototipe-nya gitu ya, sama WA. WA-nya yang ada chatbotnya. Kayak kayak chatbotnya Kemenkes itu yang bisa nanyain kita terkait data vaksin dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini advocate, ada komunitas Telegram, ada kerjasama sama institusi pendidikan ya. Jadi teman-teman yang emang dia itu relate dengan dunia energi bisa banget tuh collab sama si PGN kayak gitu ya. Terus juga ada pembangunan UMKM PGN. Jadi sebagai wujud CSR, karena dia juga sudah menggunakan alam, jadi harapannya bisa mendukung tuh siapa coba yang pakai LPG, ya orang yang masak. Jadi dukunglah UMKM khususnya makanan kayak gitu. Nah, semoga bermanfaat bagi yang mau paper ini sama case-nya, boleh banget buat ya nyontek terserah, buat referensi terserah, semoga bermanfaat. Dan hope you guys have a better days in the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.